Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Friska Bella Nopianti di Berita Gempita. Kami hadir, Anda tahu segalanya. Inilah Berita Gempita yang akan menemani Anda dengan beragam informasi faktual, terkini, dan terpercaya. Selama 5 menit ke depan, kami akan sajikan berita-berita penting yang akan menambah wawasan dan dirangkum khusus untuk Anda. Selamat menyaksikan. Pemirsa, kami membawakan berita yang sangat menggemparkan dari mahasiswa-mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 KPIA di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang melakukan praktik teknik reportase di kelasnya dengan begitu hebat dan menggemparkan. Yang sebelumnya kelompok lain tidak begitu banyak persiapannya, tetapi pada kelompok ini sangat siap. Pada contohnya, ada yang menggunakan background hijau, menggunakan properti yang mirip dengan aslinya reportase. Selanjutnya pemirsa, setelah kelompok yang melakukan praktik teknik reportase selesai, dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2, yaitu memaparkan materi dan juga membuat makalah PPT. Dan di akhir presentasinya dipuji oleh Bapak Dr. Adi Kusuma sebagai dosen pengampu mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Nama kelompok anggotanya yang salah satunya adalah Friska Bella Nopianti memecahkan rekor bahwa makalahnya menjadi makalah paling sempurna sepanjang masa. Baik pemirsa, mari kita kupas tuntas materi yang disampaikan oleh kelompok 2 yang makalahnya begitu sempurna dan memukau itu, yaitu materinya tentang membangun jurnalisme profesional, analisis keterkaitan sejarah, undang-undang pers, dan kode etik jurnalistik. Langsung saja yang pertama kita bahas yaitu sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dari masa ke masa. Dari Romawi kuno pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi, yaitu ditemukannya Akta Diurna, papan pengumuman pertama cikal bakal surat kabar. Yang kedua, penemuan oleh Julius Caesar disebut Bapak Pers Dunia. Muncul juga istilah diurnalis. Pemirsa, perlu diketahui juga tentang peran Undang-Undang Pers di Indonesia dalam dunia jurnalistik, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang membahas tentang pers. Regulasi utamanya yang menjamin kemerdekaan profesionalisme media di Indonesia. Pers juga diidentifikasi sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi. Prinsip utama Undang-Undang Pers ini yaitu kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat berlandaskan demokrasi dan hukum. Pers juga berfungsi sebagai media informasi salah satunya. Pemirsa, Undang-Undang Pers juga sangat berpengaruh dalam dunia jurnalistik, terutama pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Regulasi ini menjamin kebebasan pers, memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis, serta mendorong profesionalisme media agar bekerja sesuai kode etik. Selain itu, undang-undang ini menjaga agar pers tetap independen dan bertanggung jawab sehingga dapat berfungsi sebagai kontrol kekuasaan tanpa terjebak di alat propaganda. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, integritas dan objektivitas informasi dapat lebih terjaga demi kepentingan publik
dan agar berlangsungnya dunia jurnalistik. Selain undang-undang pers, ada juga kode etik jurnalistik yang tidak kalah penting pemirsa. Bagaikan laut dan pantai, kode etik jurnalistik merupakan pelengkap dari undang-undang pers yang sudah dijelaskan. Kode etik jurnalistik adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa wartawan menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Menurut Dewan Pers Indonesia, kode etik jurnalistik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, independensi, dan tanggung jawab sosial. Undang-undang pers dan kode etik ini sangat berhubungan pemirsa. Pemirsa, tidak terasa 5 menit kebersamaan kita telah usai. Beragam informasi yang penting dan peristiwa sudah kami hadirkan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu Anda memahami dinamika yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Friska Bella Novianti pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan berita gempita di setiap harinya dan di jam yang sama. Karena kami hadir, Anda tahu segalanya. Sampai jumpa dan selamat sore.